Penulis Injil Barnabas. Banyak orang berpikir kitab Injil Barnabas berasal dari murid Isa yang bernama Barnabas. Padahal pandangan ini salah. Kitab Injil Barnabas ditulis oleh Mustafa de Arande. Ia seorang Muslim Arab berkebangsaan Spanyol, hidup sekitar tahun 1500. Ia bukan murid Isa Al-Masih. Ia juga tidak pernah diakui sebagai rasul ataupun nabi, baik oleh umat Muslim dan Nasrani. Ini salah satu poin dasar yang penting, bahwa asal penulisan kitab ini dari orang biasa. Tidak ada yang mengakui otoritasnya untuk menulis kitab suci, sehingga isinya bukanlah acuan kebenaran. Selanjutnya saat penelitian, banyak ahli mengatakan Injil Barnabas palsu, karena terdapat banyak sekali kesalahan informasi dalam isi kitabnya. Mustafa de Arande tidak menguasai sejarah dan budaya abad pertama. Ia mengambil banyak informasi dari budaya dan cerita yang berkembang pada zamannya. Sehingga ada banyak sekali kesalahan mendasar. Berbagai kesalahan isi dalam kitab Barnabas. Ada begitu banyak kesalahan dan kejanggalan Injil Barnabas ini. Banyak kesalahan data. Juga banyak perbedaan ajaran baik dengan Al-Quran maupun Injil. Mari kita lihat berbagai contoh kesalahannya. Injil Barnabas palsu karena kesalahan data sejarah dan budaya. Penulis menyatakan Isa lahir pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Padahal Pontius Pilatus memerintah di Palestina 26-36 M. Jadi Pontius Pilatus berkuasa sekitar 20 tahun sesudah kelahiran Isa. Pasal 20-21 menyatakan Isa berlayar dari Danau Galilea ke Nazaret. Kenyataannya Nazaret adalah kota daratan. Letaknya 25 km dari Danau Galilea. Kota ini berada 320 meter di atas permukaan laut. Pasal 21 menyatakan Isa mendaki ke Kapernaum. Padahal kota Kapernaum adalah kota dataran rendah. Letaknya di pesisir yang pada tepi pantai Galilea. Pasal 98 menyatakan 200 keping emas dirham tidak cukup memberi makan 5.000 orang. Jelas ada kesalahan mata uang. Penulis tidak paham beda antara mata uang emas, dirham, dan perak dinar. Penulis juga menggunakan penilaian pertukaran mata uang yang salah. Menurutnya, 1 keping emas sama dengan 60 keping perunggu. Yang benar adalah 1 keping emas sama dengan 3.200 keping perunggu. Pasal 119 menyatakan bahwa gula dan emas diperjualbelikan. Padahal di abad pertama, madu adalah bahan pemanis utama. Gula baru menjadi alat pemanis pada abad ke-6. Pasal 144-150 menyatakan orang Farisi ada pada zaman Nabi Elia. Padahal Nabi Elia hidup sekitar 800 SM. Sedangkan orang Farisi baru ada pada tahun 2 SM. Pasal 152 menyatakan tempat penyimpanan arak terbuat dari tong kayu. Pada masa itu di Palestina, tempat penyimpanan arak di guci atau bejana tanah liat. Penyimpanan tong kayu baru pada abad pertengahan. Pasal 152 menyatakan militer Romawi masuk bait suci untuk mengganggu Isa. Fakta sejarah saat itu tidak boleh orang bukan Yahudi masuk ke bait suci. Pasal 194 menuliskan Lazarus dan kedua saudarinya memiliki 2 desa, yaitu Magdala dan Betania. Hal ini tidak mungkin pada zaman itu. Di bawah kekuasaan Romawi, mustahil orang biasa dapat memiliki sebuah desa. Gambaran ini adalah situasi kapitalisme Eropa pada abad pertengahan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.